Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Untuk minggu ini, tema yang diberikan kepada saya adalah tentang hidup dalam kebenaran melalui firman Tuhan. Tapi saya memberi judul Living Truthfully in Deceptive World. Artinya hidup dalam kebenaran di dunia yang penuh tipu daya. Semua masih ada di dunia? Percaya masih menginjak di dunia? 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 17 sudah lihat ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan melalui Alkitab maupun Alkitab masing-masing tentunya sama dengan terjemahan baru, bahwa ada 2 perikop dalam pasal 3 ini judulnya, yaitu keadaan manusia pada akhir zaman. Dan yang kedua di ayatnya yang ke-10 sampai 17 dengan judul apa? Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Dari judul yang diberikan LAI dalam versi terjemahan baru ini sangat berkaitan. Surat 2 Timotius 3 atau surat 2 Timotius ini adalah surat Paulus yang ditujukan kepada murid rohaninya atau anak rohaninya yang bernama Timotius. Dan surat ini adalah surat yang ditulis Paulus dalam penjara, dan ini adalah surat terakhir sebelum dia mengalami namanya kematian martir. Bagaimana kematian martir Paulus? Ada yang tahu? Dipenggal kepalanya. Dan surat ini merupakan surat nasihat yang diberikan kepada Paulus kepada Timotius, karena memang Timotius saat itu adalah seorang gembala, ya, seorang gembala jemaat, tetapi dia masih muda sekali dan mungkin kalau secara pengalaman masih belum terlalu pengalaman. Sedangkan jemaat yang digembalakan banyak sekali orang-orang yang pintar. Mungkin banyak yang S2, S3 seperti itu ya. Nah, Paulus di sini menyingkapkan bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman. Saya pernah memberikan renungan apa beda akhir zaman dengan zaman akhir di doa malam. Ya, di akhir saat ini kita berada di akhir zaman atau zaman akhir, Bapak Ibu? Di akhir zaman atau zaman akhir? Iya, kita ada di zaman akhir. Apa bedanya? Tampaknya sama ya, akhir zaman dengan zaman akhir. Tetapi zaman akhir dan akhir zaman itu berbeda. Zaman akhir adalah masa-masa terakhir atau zaman-zaman terakhir. Dan terhitungnya adalah ketika Tuhan Yesus datang sampai Tuhan Yesus nanti akan datang kembali kedua kali. Berarti kita ada di zaman akhir. Sedangkan akhir zaman itulah adalah akhir dari segala periode kehidupan manusia di dunia. Ya, nantinya di situ akan ada yang namanya pengangkatan. Ya, Tuhan Yesus datang kali kedua, lalu pengangkatan, lalu Yerusalem yang baru. Itu adalah akhir zaman dan itu belum kita alami. Tetapi mengapa di surat Paulus dalam 2 Timotius pasal 3 ini dikatakan keadaan manusia pada akhir zaman, bukan zaman akhir, ya. Dan ini adalah yang memberi judul adalah LAI. Tetapi kalau kita melihat merujuk dari ayat yang pertama, di situ diawali dengan ketahuilah apa? Bahwa pada hari-hari terakhir. Kalau mengetahui hari-hari terakhir berarti ini merujuk kepada yang namanya zaman akhir. Nah, LAI memberi judul ini tidak ada perbedaan teologis, ya, karena di ayat 1 LAI sudah menerjemahkan dengan benar bahwa yang dimaksud Paulus suratnya kepada Timotius adalah hari-hari terakhir. Dan kalau merujuk pada bahasa aslinya, bahasa Yunani itu dikatakan hemerais, artinya pada hari-hari terakhir. Kalau Bapak Ibu nanti lihat, sampai di rumah lihat versi yang lain, bahasa Indonesia sehari-hari maupun bahasa Indonesia masa kini juga disebutkan hari-hari terakhir. Dan bahkan di terjemahan sederhana Indonesia dikatakan zaman sekarang. Berarti surat ini ditujukan kepada Timotius yang saat itu Paulus mengatakan bahwa ini pada zaman yang akhir, dan itu berlaku sampai sekarang karena Tuhan Yesus belum datang. Nah, oleh karena itu, next kita perlu tahu apa yang dikatakan Paulus kepada Timotius, dan itu juga berlaku pada saat sekarang kita ada di masa-masa terakhir. Di ayat 1 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, di situ dikatakan akan datang masa sukar. Ini terjemahan LAI, ya. Kalau kata akan datang berarti sudah datang enggak saat itu? Belum ya. Oke. Dalam terjemahan baru memang diterjemahkan bahwa itu akan datang masa yang sukar. Tetapi Bapak Ibu, kalau dalam versi terjemahan sederhana Indonesia itu lebih gamblang lagi, lebih jelas lagi dikatakan, anakku, karena memang Timotius ini adalah anak rohani Paulus. Anakku, sadarilah bahwa pada zaman terakhir sekarang ini kita pasti mengalami banyak kesulitan. Berarti lebih jelas lagi bahwa masa kesulitan, masa sukar di masa-masa terakhir, hari-hari terakhir bukan belum datang, tetapi memang sudah kita alami.
Dan pasti kita alami. Kalau setiap tahun pasti ada keluhan dari banyak orang. Di tahun 2025 orang sering mengeluh, aduh kok makin susah ya hidup ini, kok makin sulit ya, cari duit makin susah, ngatur anak makin sulit, ngatur ekonomi makin susah. Padahal di tahun 2024, 2023, 2022 kita juga tanpa sadar kita mengatakannya ya, bahwa hidup ini susah, dunia kok semakin banyak kejahatan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, keluhan-keluhan itu bukan atas dasar karena sesuatu yang baru, tetapi memang firman Tuhan katakan melalui Paulus kepada Timotius bahwa masa sukar itu pasti dialami di hari-hari terakhir. Kita lihat di sini, apa masa-masa sukarnya? Hari-hari terakhir. Dan kita cek apakah itu sudah kita alami atau sedang kita alami. Yang pertama, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Apakah sudah terjadi dan sedang terjadi? Ya. Dan semakin lama, semakin tua bumi, semakin tua dunia, yang namanya cinta diri sendiri, individualis itu semakin meningkat. Ya. Kalau dulu pelajaran masih ada gotong royong. Kalau sekarang jangankan gotong royong, gotong dewe-dewe. Ya. Kalau dulu ada orang yang kecelakaan, saya beberapa hari yang lalu jatuh karena ditabrak mobil dan orangnya nggak mau bertanggung jawab. Saya bangun sendiri, padahal di situ sedang macet karena lampu merah. Individualisnya sangat tinggi, menjadi hamba uang. Hari-hari ini yang namanya pekerjaan, kalau ada orang yang resign belum tentu diganti. Tapi yang ada apa? Pengiritan, maka didobel. Orang kagetnya jadi hamba uang. Dulu hari Sabtu masih nggak mau terima kerja, hari Minggu apalagi ke gereja. Tapi kalau sekarang banyak sekali orang-orang Kristen pun bekerja di hari Minggu. Ya, buka toko juga di hari Minggu. Alasannya apa? Emang weekend, hari libur ya. Lalu mereka akan membual. Banyak orang sekarang membual. Tahu membual? Sombong, tapi nggak ada isinya. Sesuatu yang tidak bisa disombongkan, nggak nyata, tapi dibual ya. Lalu menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami difitnah? Ada ya. Yang benar menjadi salah, yang salah jadi benar. Lalu mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Dan ini yang sering dikeluhkan oleh orang tua di zaman now. Apalagi selalu merujuk pada Gen Z. Anak-anak sekarang tidak ada yang namanya sopan santun dibandingkan zaman kita kecil dulu. Kalau lewat orang tua, lewat habis. Betul? Kalau sekarang selalu begini. Nah, kalau dulu maksudnya ya. Kalau dulu, aduh begini ya. Kalau dulu ya, orang tua ada tamu begitu ya, anak nggak berani Bapak Ibu kan untuk duduk di sebelahnya. Bapaknya kan, udah langsung ke kamar. Kalau sekarang jangankan masuk kamar, apa sih Pak? Emang aku nggak boleh dengerin? Selalu dibantah. Anak zaman now selalu banyak argumen. Berontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih. Saya selalu mengingat meme ini Bapak Ibu. Satu orang ibu punya 7 anak dan bisa berhasil dirawat semua. Tapi 7 orang anak belum tentu bisa merawat satu anak. Apalagi kalau semuanya sudah berkeluarga, diuncal-uncal ke orang. Kamu aja. Padahal orang tua bukan ingin dirawat hanya karena supaya anak balas budi, tidak. Tetapi anak seharusnya tahu yang namanya berterima kasih. Karena apa? Bukan karena pernah mendapat kasih sayang. Nantinya dia juga jadi orang tua yang lemah. Dan itu hukum yang sangat berkesinambungan. Dengarkan anak-anak muda. Sekarang bagaimana orang tua peras keringat, peras otak, peras bersujud lutut, berdoa buat keberhasilanmu. Kalau sudah berhasil, ingat sama orang tua. Ingat orang tua bukan orang tua dikasih duit, enggak. Tapi berikan kasih sayang seperti orang tuamu memberikan kepada kamu. Itu ukurannya. Kalau orang yang tahu berterima kasih. Saya mau tanya anak muda, pikirkan. Tapi jangan doakan. Pikirkan saja. Namanya orang lemah ya. Orang sudah tua. Bisa jadi suatu saat, dulu kecil, kalau pup, siapa yang bersihkan? Orang tua. Waktu masih bayi ya, orang tua mau bersihkan pup anaknya. Pikirkan anak-anak, kalau orang tuamu sakit, tidak bisa ke kamar mandi, dan pup di tempat tidur, mau nggak engkau membersihkan pupnya orang? Itu yang harus dipikirkan. Kenapa? Harus tahu berterima kasih, jangan seperti keadaan dunia ya, dan sebagainya. Tidak mau berdamai, tidak tahu mengasihi, suka menjelekkan orang. Apalagi sekarang zaman bebas, ada status WA, ada konten yang sekarang lagi rame Bapak Ibu ya, antara apa? Ahmad Dhani dan Maya Estianti. Masa lalu diungkit lagi, saling jelek-jelekan, nggak habis-habis. Dan memang ini adalah yang kenyataan hari-hari terakhir. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
baca ya di baris terakhir ya. Bagaimana keadaan dunia saat ini? 2, 3. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saya mau tanya, kalau bapak ibu atau bapak-bapak, kalau istrinya nyuruh, Pak, ya mutil-mutil sedikit lah uang kantor biar ada tambahan belanja, nggak tahu nggak? Ya Pak ya, bisa kan? Bapak-bapak mau nggak melakukannya? Mau. Bapak-bapak mau melakukannya? Permintaan istri loh ini. Mau? Nggak mau? Oke. Ini karena korupsi. Oh enggak Bu, korupsi mencuri. Coba kalau istri, Pak, gak usahlah ke gereja, sekali aja loh. Ayo kita jalan-jalan ke mall. Istri, kalau papa nggak menuruti, aku ngambek. Apa sih susahnya? Toh besok minggu juga jalan-jalan ke mall. Nah, bapak-bapak, apakah menuruti? Enggak? Oh puji Tuhan, enggak. Kenapa enggak? Karena diambil istrinya loh. Hah? Ke mall jangan ngeluarin duit Bu, gitu ya. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di sini semuanya adalah isinya apa? Penderitaan, betul ya? Orang tua menderita nggak kalau anaknya membantah? Menderita? Kalau dijelekan orang menderita nggak? Menderita, ya. Kalau ada orang yang nggak suka berdamai dengan kita, menderita nggak? Menderita, gitu ya. Jadi hidup ini penuh dengan penderitaan. Karena itu Paulus menasehati di perikop selanjutnya bahwa kamu perlu apa? Iman. Iman bertumbuh bukan saat senang. Iman bertumbuh bukan saat kamu hidup baik-baik saja. Iman bertumbuh bukan saat kamu diberkati. Tapi Paulus katakan iman bertumbuh dalam aniaya, artinya penderitaan, dan melalui firman Tuhan. Jadi kondisi normal dunia yang sudah jatuh dalam dosa, ya seperti ini Bapak Ibu, penuh dengan kesukaran, menderita, kejahatan semakin lama. Kenapa? Oke, next. Mengapa dunia semakin lama semakin jahat? Kalau kita merujuk di Wahyu 12 ayat 9 dan 12b, bahwa sebenarnya sejak peristiwa Taman Eden di mana manusia atau Adam pertama itu jatuh ke dalam dosa, itu disebabkan karena apa? Karena ular, ya, karena iblis yang menyerupai ular. Dan di saat itu firman Tuhan katakan dalam Wahyu 12 ayat 9 sampai 12 dan 12b, terjemahan sederhana Indonesia, bahwa si ular itu dilemparkan kemana? Ke bumi. Sedangkan manusia juga diusir ke bumi. Berarti gak usah kaget kalau semakin bertambah tua bumi, semakin banyak kejahatan. Karena di situ dikatakan naga besar. Naga besar itu menggambarkan betapa kekuatan jahat itu semakin lama semakin kuat dan semakin hebat. Dan strateginya apa Bapak Ibu? Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Dialah yang menipu manusia di... Saya tadi kan tanya, Bapak Ibu masih ada di dunia? Iya. Dan kita semua adalah manusia? Iya. Berarti kita adalah sasaran? Sasaran iblis. Sasaran apa? Untuk apa? Ditipu. Kejahatan paling jahat adalah menipu karena tidak terlihat. Karena orang tidak tahu isi hatinya. Ada orang yang senyum menyapa, tapi dalam hatinya ternyata ngata-ngata yang jelek. Tidak tahu. Ada orang yang ngomong terima kasih, Bapak baik, tapi habis itu saya pernah contohkan ya, Pak Jimmy yang kasih mangga. Alah, begini. Jadi tidak ada yang tahu itu namanya menipu. Dan penipuan iblis ini Bapak Ibu, bukannya standar-standar saja. Kalau kita baca di ayat 12b, iblis sadar kalau harinya semakin dekat. Hari apa Bapak Ibu? Akhir zaman. Kalau akhir zaman, Yesus datang, dia pasti akan dibuang ke neraka. Karena itu dia nggak mau sendirian, dia cari follower. Makanya kenapa pemerintah iblis bikin strategi teknologi, namanya ada follower, subscriber, view. Dan yang paling banyak viewernya, paling banyak subscribernya, bukan sesuatu yang konten rohani. Semakin gila semakin banyak followernya, betul? Nah, tapi saya yakin di sini tidak ada yang bikin konten gila kan? Oke, jadi kejahatan yang iblis kerjakan itu sangat aktif dan tidak pernah berhenti dan semakin kreatif Bapak Ibu. Kalau begitu kita akan lihat bagaimana tipuan iblis di bumi ini. Next. Strategi iblis yang pertama
yaitu menipu, tipuannya adalah tampak benar. Sama-sama katakan tampak benar. Iblis selalu memberikan strateginya itu nggak pernah terang-terangan, Bapak Ibu. Namanya menipu. Ada orang di sini yang menipu jujur di awal? Ada? Iya. Saya pernah menjadi korban penipuan ya. Awalnya nggak kelihatan gitu. Ternyata terakhirnya, ya Tuhan saya ditipu, begitu kan? Memang tipuan itu selalu ada di belakang kelihatannya, nggak pernah kelihatan di depan. Karena itu yang menjadi strategi iblis. Gimana caranya meyakinkan manusia sebagai sasaran empuknya? Dia pakai yang namanya tampak benar. Apa itu? Firman Tuhan. Kalau kita merujuk di Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5, di situ kejatuhan manusia, iblis pakai firman Tuhan. Tetapi apa? Diputar balikkan. Sehingga Adam pertama, yaitu Adam dan Hawa, manusia pertama, Adam pertama jatuh ke dalam dosa. Strategi iblis berhasil. Tidak berhenti dari situ. Iblis juga mau menjatuhkan Adam kedua, yaitu Yesus Kristus. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, ya, dia berpuasa selama 40 hari. Bapak Ibu tahu sendiri bagaimana kondisi orang kalau berpuasa, ya lapar, ya sakit, emosi mungkin nggak kuat apa-apa, sehingga kalau digarai bisa saja emosi, betul ya? Nah, apalagi di padang gurun, lengkap sudah penderitaannya. Iblis pakai kondisi itu untuk menjatuhkan Adam kedua. Beda dengan kondisi Adam pertama. Adam pertama tidak dalam penderitaan. Belum. Iya, Adam pertama tidak dalam penderitaan. Tapi Adam pertama jatuh karena firman Tuhan diputar balikan. Adam kedua, iblis juga mencoba untuk memutar balikan. Ketika dicobai di ayat Matius 4 ayat 5, iblis katakan begini, kalau kamu anak Allah, hai Yesus, jatuhkan dirimu. Nanti loh ada malaikat yang disuruh Allah untuk menatang kamu. Dan kamu gak akan jatuh, bahkan kakimu aja gak akan terantuk batu. Itu kata iblis. Tetapi Yesus Adam kedua tidak berhasil dijatuhkan, sekalipun dalam kondisi yang sangat menderita. Yesus katakan, janganlah kamu mencobai Tuhan. Kalah iblis. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dua strategi yang dilancarkan iblis, satu strategi ini dilancarkan kepada manusia, Adam 1 dan Adam 2. Dan hari-hari ini pun iblis tetap melancarkan yang namanya pakai kebenaran yang tampak benar. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dipuji, ini ibu-ibu ya, ibu-ibu biasanya dipuji. Wah, Bu Sifra, hari ini kok tampak cantik. Jangan GR, karena masih tak. Bukan benar-benar cantik. Wah, Bu Teo tampak muda ya, seperti 17 tahun. Jangan GR, karena masih tak. Kenyataannya enggak 17 tahun. Itu hanya tipuan, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan pernah terbuai dengan tampak. Yuk, apa buktinya? Bagaimana gereja-gereja saat ini, bahkan itu hamba-hamba Tuhan, memakai firman Tuhan, tetapi tidak dengan tujuan seperti apa yang Tuhan mau. Kalau kita lihat hari-hari ini, banyak hamba Tuhan yang berkhotbah memang membaca Alkitab, tapi isinya nggak sesuai sama perikopnya. Banyak hamba Tuhan, wah kayak ini jemaat dikei penggalian ayat firman Tuhan sih bener, ngantuk ini. Enggak. Kalau gitu aku bikin strategi supaya jemaat itu memperhatikan saya. Tak cerita mau pengalamanku, sing lucu, sing menguatkan. Saya dulu paling senang Bapak Ibu kalau hamba Tuhan itu cerita pengalaman. Apalagi namanya hamba Tuhan itu kan nggak punya gaji tetap, tapi selalu bilang Tuhan menolong saya. Saat itu saya nggak punya beras, saya nggak tahu besok harus makan apa. Tiba-tiba pintu diketok, tok, ada yang kirim beras. Saya dulu paling senang Bapak Ibu. Berharap apa? Kalau saya nggak punya beras, nggak ada yang mengetok. Sampai sekarang saya nggak punya beras, nggak ada yang mengetok. Coba ya. Oh itu bukan mujizat dong Pak. Jadi banyak hamba-hamba Tuhan. Boleh minta? Ini gara-gara kekurangan beras Bapak Ibu. Banyak sekali hamba Tuhan yang menyajikan apa? Pengalaman, berharap supaya orang suka, tapi orang tidak bertumbuh.
Lalu banyak sekali orang-orang yang suka kesaksian. Saya juga dulu senang kesaksian, Bapak Ibu. Dulu pandangan saya kalau orang bersaksi itu adalah sesuatu keberhasilan yang saya dapatkan baru saya bersaksi. Kalau doa saya dijawab sesuai dengan permintaan saya, kalau saya berhasil pasti saya bersaksi. Saya menganggap itu pertolongan Tuhan. Ya, saya dulu sering bersaksi. Aku minta IP, saya minta Danem 4,1 dikasih Tuhan 4,3. Saya bersaksi. Tuhan luar biasa. Dan memang itu yang seringkali diberikan kepada jemaat. Banyak orang yang senang kalau ada kesaksian atau kesaksian hidupnya itu mengalami pertolongan Tuhan yang begitu. Tapi jarang sekali orang yang bersaksi saat masih dalam pergumulan, saat masih dalam ujian, saat masih dalam pembentukan Tuhan, dia berani bersaksi. Tuhan Yesus sangat baik. Saya sakit, saya diberi kekuatan bisa ke gereja. Tuhan Yesus sangat baik. Ekonomi saya sulit, saya masih bisa untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Seberapapun Tuhan, saya mau kasih karena Tuhan sudah cinta saya. Gak lihat keadaan yang sudah berhasil. Jarang sekali Bapak Ibu. Dan banyak juga hamba Tuhan itu yang cari kehendak manusia, bukan cari kehendak Allah. Kehendak manusia yang paling terbesar itu apa Bapak Ibu di dunia ini? Ayo. Kehendak manusia yang dikehendaki, diingini manusia yang paling terbesar di bumi ini apa? Oh enggak, bukan. Dan itu selalu kalau ditanya mau didoakan apa? Sehat. Kalau kaya enggak Pak? Enggak, saya enggak mau kaya tapi takut sakitan. Sing penting sehat. Sing penting sehat. Sing penting sehat. Rujunya sehat jasmani atau sehat rohani? Jasmani. Jarang orang rujunya sehat rohani. Jarang orang ngomong enggak apa-apa sakit jasmani tapi sehat rohani. Jarang Bapak Ibu. Itu yang dikehendaki manusia. Dan memang itu kenyataannya dan semua manusia, termasuk saya juga ingin sehat. Kalau saya sakit saya nggak bisa dipakai Tuhan, gitu pikir saya kan. Nah, tapi dengan kebutuhan terbesar manusia ini yang ditangkap salah sehingga firman Tuhan diputar balikan. Kita lihat. Kita sama-sama kita dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan minyak Roh yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami setiap tetes oles dan minyak kurang di hari ini yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala roh dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan dengan iman oleskan atas diri Allah sebagai tubuhnya. Kelihatannya rohani karena pakai dalam nama Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya apa yang dia bawa bukan nama Yesus, tetapi media, yaitu minyak. Dan banyak sekali orang-orang yang sakit, bahkan pernah dikatakan salah satu pendeta atau gembalanya yang sudah almarhum, katakan dengan minyak urapan ini kamu gak akan mati son. Dengan minyak urapan ini kamu gak akan bangkrut son. Siapa yang diagungkan? Minyak urapan. Kamuflase saja dalam nama Tuhan Yesus. Tapi banyak followernya Bapak Ibu, banyak pengikutnya. Apalagi orang yang sakit bisa sembuh, terus kesaksian minyak urapan ini dahsyat, mujizat Tuhan, Tuhan pakai. Ini yang sedang dipakai oleh iblis. Next. Ini gereja yang lain tiap tahun selalu mengadakan yang namanya kegiatan ini. Dan saya pun pernah mengikutinya 2 kali. Dengan harapan apa? Melihat keberhasilan orang-orang yang sembuh. Saya ingin papa saya matanya bisa melihat normal. Saya paksa papa saya, ayolah, hamba Tuhan itu dimurapi, punya kuasa kesembuhan, punya karunia kesembuhan, papa pasti sembuh. 2 kali terbukti papa saya tidak sembuh. Saya ngomong sama papa saya, papa kurang beriman. Tapi papa saya menceritakan anak saya, kehendak Tuhan itu yang terbaik buat papa. Jadi papa sembuh, papa sakit, semua itu karena anugerah. Akhirnya saya tidak balik lagi untuk yang kali ketiga. Selalu dipromosikan orang-orang yang berhasil, yang datang padahal jutaan, mungkin ribuan ya Bapak Ibu ya. Bahkan sampai keluar dari rumah sakit pakai bednya itu banyak sekali saat itu. Ya, saat ini mungkin sekarang nggak tahu masih diadakan atau tidak.
apapun yang sembuh dan pasti sembuh. Tidak melihat kedaulatan Allah, bahwa Allah sesungguhnya bukan menginginkan manusia itu sehat secara jasmani. Yang Allah rindukan manusia itu sehat secara rohani, yaitu bertobat. Karena itu Tuhan Yesus selalu dalam penyembuhannya, ketika menyembuhkan selalu mengatakan dosamu diampuni. Karena itu yang esensi bagi Tuhan. Nanti kan? Ada yang pernah mengikutinya? Seperti saya? Mungkin ada ya, tapi kita tahu bahwa ini sebenarnya tipuan. Kenapa? Jual yang namanya seperti karunia, tapi sebenarnya hanya untuk mengunggulkan dirinya. Oke, next. Medianya beda-beda Bapak Ibu. Oh, itu tadi sebelumnya. Terdengar? Mungkin Bapak Ibu pernah ikut channelnya ini di TikTok, di YouTube, minta didoakan. Kalau itu tadi minyak, kalau itu tadi pakai festival, kalau yang ini pakai air. Dan lihat betapa banyak orang-orang yang bawa botol air, berusaha untuk supaya menjamah, tapi bukan menjamah jubah Yesus. Hati-hati Bapak Ibu. Dan stop dulu. Dan ada satu pendeta, dan ternyata ketika saya perhatikan konten-konten, terutama yang rohani, kalau soal khotbah, saya lihat subscriber atau viewernya EMC Solafide kalau khotbah sedikit sekali. Tapi coba kalau misalnya ada pendeta, misalnya Pak Teguh nih ya, Pak Teguh bikin konten mendoakan. Di sana saya melihat ada ibu yang sedang bergumul karena kista dalam nama Yesus. Bisa ya? Ya bisa seluruh Indonesia yang melihat. Bisa jadi ya, tapi kelihatan, Bapak itu kok tahu ya pendeta itu akan semakin banyak followernya. Kalau nggak percaya, Pak Teguh bisa praktek. Jangan Pak, tanggung jawabnya besar di hadapan Tuhan. Orang begitu banyak kejar yang namanya pendeta yang bisa menyembuhkan jasmani. Ini tipuan Bapak Ibu. Ini tipuan tampaknya benar, padahal itu menjauhkan kita dari Yesus Kristus secara pribadinya. Jadi, apakah Tuhan Allah, Tuhan Yesus berhenti? Tidak. Tuhan tahu Bapak Ibu bahwa strategi iblis yang menggunakan firman Tuhan tapi diputar balikan itu banyak menjatuhkan anak-anak Tuhan. Karena itu Tuhan tidak tinggal diam. Saya punya tisu dan saya punya batu. Menurut Bapak Ibu, dalam ketinggian yang sama, dua-duanya jatuh nggak? Jatuh. Berat mana tisu dan batu? Batu. Bapak Ibu, bumi ini punya gaya gravitasi, betul? Gaya gravitasi itu gaya tarik bumi. Dunia juga punya gaya tarik. Coba lihat kiri kananmu. Punya daya tarik nggak? Punya daya tarik? Jangan oleh Pak Jimmy, terus punya daya tarik. Waduh. Ya, punya daya tarik. Apakah engkau kuat seperti batu atau engkau lemah seperti tisu? Pasti akan jatuh, sekalipun lambat atau cepat. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Karena sekalipun daya tarik dunia itu hebat dan besar, kalau ada tangan Tuhan yang menopang batu ini, maka dia akan tetap jatuh di tangan Tuhan, tidak sampai ketarik. Oleh karena itu Allah punya strategi. Yuk kita lihat. Apa strategi Allah menghadapi tipuan iblis yang mau merebut anak-anaknya? Dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman Allah. Ini merupakan doa Tuhan Yesus kepada Bapa buat murid-muridnya. Tapi kalau kita lihat di ayat yang ke-20, bukan hanya ditujukan kepada murid-muridnya, tetapi kepada semua orang percaya. Nah, di sini apa makna kuduskanlah mereka? Kuduskanlah mereka. Kata kuduskan atau dikuduskan itu berbeda dengan disucikan Bapak Ibu ya. Kalau disucikan itu artinya dibersihkan. Misal, ibu-ibu punya pakaian kotor ya, maka kalau ada pakaian kotor pasti dicuci, betul ya? Dicuci, setelah kering disetrika rapi ya. Itu namanya disucikan, dirapikan, dibersihkan ya. Itu namanya disucikan. Kita semua sudah disucikan? Yes. Dengan apa? Darah Yesus. Tapi dikuduskan berbeda. Tadi yang baju sudah dimasukkan lemari, Bapak Ibu pilih. Misal
oh yang jas ini, oh yang blazer ini saya khususkan, saya beri plastik gitu ya, penutup supaya nggak berdebu. Kenapa? Untuk melayani Tuhan. Ini namanya dikhususkan atau dikuduskan. Dan doa Yesus untuk kita semua, Tuhan ingin Bapa menguduskan kita semua. Artinya menjadi milik Tuhan, milik Bapa yang khusus. Supaya apa? Supaya hidup tidak serupa dengan dunia. Supaya hidup seperti apa yang menjadi keinginan Bapa. Seperti jas tadi, saya inginkan jas ini saya bungkus rapi, tidak berdebu. Nanti kalau saya ada pelayanan saya pakai. Jadi sebenarnya ketika kita dikuduskan oleh Tuhan, Tuhan itu punya tujuan. Katakan sebelah kiri kanan, Tuhan itu punya tujuan buat hidup. Karena itu sadari kalau sebenarnya kita ini adalah umat yang sudah dikuduskan Tuhan. Nah, apa tanda orang yang dikuduskan oleh Tuhan? Kita cek ya, benar nggak kita dikuduskan oleh Tuhan? Yang pertama adalah hidup dalam kebenaran. Kita lihat di sini kan, kuduskanlah mereka apa? Dalam kebenaran. Kaitannya dengan keadaan akhir manusia saat ini, kalau kita lihat di bagaimana iman harus bertumbuh, ya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-10, di situ Paulus memuji kepada Timotius. Kenapa? Karena memang terlihat sekali bahwa Timotius merupakan pilihan yang dikhususkan Allah. Di mana bahwa Timotius itu sudah mengikuti ajaran, mengikuti cara hidup, mengikuti pendirian, mengikuti iman, mengikuti kesabaran, dan mengikuti kasih serta ketekunannya siapa? Paulus. Jadi apa yang namanya berada dalam kebenaran? Yaitu mengikuti perintah, mengikuti aturan, mengikuti ajaran, meneladani. Oke. Saya minta kita semua untuk bangkit berdiri. Lalu kita bertepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk. Saya berharap 100% semuanya mengikuti perintah saya, tapi ternyata ada yang masih ragu-ragu, sehingga masih oleh bingung. Ono apa di moro-moro di tengah-tengah kok suruh berdiri? Bapak Ibu sadar nggak? Banyak sekali Tuhan itu sering suruh kita, kadang kita itu nggak ngerti apa sebenarnya tujuannya Tuhan. Sama seperti Abraham. Abraham, pergilah, keluarlah dari tanah kelahiran kepada tanah yang akan kutunjukkan. Tuhan tidak ngomong tanah apa, tapi Abraham melakukan. Mungkin Bapak Ibu tadi saya suruh tiba-tiba berdiri, bingung. Kok suruh berdiri, kok suruh tepuk tangan? Bapak Ibu, yang namanya mengikuti perintah terkadang tidak membutuhkan alasan kita. Mengikuti perintah tidak membutuhkan penjelasan dari Tuhan. Tapi lewat kita mengikuti perintah, kita tahu dan bisa menemukan maksud dan tujuan Allah. Mungkin saat ini Tuhan ada izinkan pergumulan, sakit. Kita nggak ngerti kenapa kok aku doa nggak ada jawaban seperti yang aku inginkan. Ikuti saja Bapak Ibu. Itu keinginan Tuhan. Ikuti saja aturannya, ikuti saja firman-Nya, ikuti saja apa maunya Tuhan. Kita akan bisa tahu apa yang menjadi kemauan Tuhan itu baik buat kita. Amin. Ya. Yang kedua, hidup berpegang pada firman Tuhan. Di situ dikatakan firman-Mu adalah kebenaran. Alkitab itu berisi kebenaran, atau Alkitab adalah kebenaran. Alkitab berisi atau mengandung kebenaran, atau Alkitab adalah kebenaran. Siapa yang pilih satu? Alkitab berisi kebenaran atau mengandung kebenaran? Oh enggak ada. Bapak satu. Alkitab mengandung kebenaran. Oke. Siapa yang percaya Alkitab adalah kebenaran? Wah, tidak ngacung apa ini? Alkitab adalah buku biasa. Alkitab adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Apa bedanya? Kalau mengandung atau berisi kebenaran, berarti kebenaran itu salah satu yang ada di Alkitab. Berarti kalau ada kebenaran, yang lainnya ada apa? Kesalahan.
Betul ya? Lawan katanya kebenaran adalah kesalahan. Ada orang yang bilang, oh Alkitab itu memang mengandung kebenaran karena ada juga dongeng, ada juga cerita, ada yang nggak nyata, ya. Tapi kita percaya bahwa firman Tuhan Alkitab adalah kebenaran. Ya, mengapa kita harus berpegang kepada firman Tuhan? Karena alasannya ini, firman-Nya adalah kebenaran. Karena itu kemarin kan saya ajak Bapak Ibu nyanyi ya, lagunya baru. Penting sekali, apa? Firman Tuhan, penting sekali. Renungkan firman Tuhan. Bukan setiap minggu. Stop ya kalau setiap minggu. Sudah merenungkan setiap hari? Seminggu ini sudah rutin baca Alkitab? Kalau kita betul-betul percaya firman Tuhan itu penting dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah menyia-nyiakan satu hari pun atau satu detik pun. Amin. Bapak Ibu, kenapa kita harus berpegang pada firman Tuhan? Enggak. Ya, next. Pertama adalah firman-Nya adalah kebenaran. Ya, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Alkitab tidak menjadi benar karena kita percaya kalau Alkitab itu benar. Tetapi Alkitab adalah kebenaran sekalipun kita tidak percaya. Jadi kebenaran Alkitab adalah kebenaran itu mutlak, tidak tergantung kita. Kita mau percaya, kita mau membaca, kita mau nggak membaca, Alkitab tetap kebenaran. Dan Alkitab itu luar biasa, firman Tuhan yang dibukukan. Ya, Alkitab. Kalau kita lihat, Bapak Ibu, mari kita baca 2 Timotius 3 ayat 16a. Ya, di situ dikatakan di bagian A, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat dan sebagainya. Jadi Alkitab itu adalah diilhamkan Allah. Semua yang tertulis di sini semua adalah ilham dari Allah. Kalau dari terjemahan sederhana Indonesia lebih gamblang lagi Bapak Ibu, bahwa seluruh kitab suci yaitu Alkitab ditulis sesuai dengan perkataan Allah sendiri. Jadi sebenarnya Alkitab itu kesatuan tema bahwa satu penulisnya yaitu Allah sendiri. Tetapi memang Alkitab yang terdiri dari 66 kitab terbagi menjadi berapa? 2, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kenapa perjanjian Bapak Ibu? Kenapa perjanjian? Karena memang Alkitab mengandung janji dan menunjukkan janji Tuhan itu digenapi. Di Perjanjian Lama mengandung janji apa? Bahwa Mesias akan datang untuk menyelamatkan dunia. Digenapi? Ya. Di Perjanjian Baru digenapilah apa yang menjadi janji Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru ada janji bahwa ketika Yesus naik ke surga, Yesus berjanji bahwa apa? Aku akan datang kembali. Dan itu yang sedang kita nantikan di hari-hari terakhir ini. Alkitab satu penulisnya yaitu Allah, tetapi Allah mempercayakan 40 penulis tersebar dari 3 bahasa. Bahasa apa aja? Ibrani, Arab, Yunani Koine ya. Lalu 3 benua, Asia, Afrika, Eropa. Ya, bangga ya kita benua Asia. Nah, pernah ditulis di situ ya. 13 negara dan kurun waktunya nggak singkat Bapak Ibu. Dia nggak jatuh dari langit. Tapi penulisannya sepanjang 1500 tahun. Tapi luar biasanya Alkitab kita bahwa pertama ditulis secara berurutan. Bagaimana awal mula dunia sampai nantinya dunia akan berakhir. Urut Bapak Ibu, nggak belenjak-belenjak. Lalu yang kedua, 1500 tahun itu bukan waktu yang singkat, tapi selalu berkesinambungan, berurutan. Dan luar biasanya apa? 40 penulis ini jarak waktunya nggak dekat. Dan saat itu nggak ada yang namanya grup WA. Ya kan? Kalau sekarang, misalnya saya mau menulis ya cerita gitu ya, saya bisa janjian, misalnya sama Bu Marlin, karena ada grup WA, Bu nanti kita ngomong ini ya. Tapi saat itu tidak ada yang namanya grup WA dan jaraknya jauh. Dan luar biasanya Bapak Ibu, contoh kitab Taurat ditulis siapa? Musa. Apa saja kitab Taurat? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kejadian
Musa sudah lahir belum? Belum. Keluaran sudah lahir belum? Sudah Bapak Ibu ya. Nah, di Kejadian ada apa aja? Ada penciptaan manusia. Tapi mengapa Musa bisa menulisnya? Padahal kalau Bapak Ibu tahu itu jaraknya dengan kelahiran Musa 2500 tahun. Kan ini 1500 ini setelah apa namanya? Perjanjian baru ya, setelah Tuhan Yesus datang. Nah, sebelum Masehi itu 2500 tahun jaraknya. Lalu waktu air bah, kitab Tetua Nuh ya, itu sekitar 900 tahun dari Musa lahir. Tapi kenapa Musa bisa menulisnya? Bahkan luar biasanya silsilah ya Bapak Ibu ya. Silsilah kok bisa tahu? Kalau kita baca Bapak Ibu dalam 2 Petrus 1 ayat 21, bahwa orang-orang yang berbicara atas nama Allah karena mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi penulisan Alkitab dipercayakan kepada 40 penulis, tapi atas ilham Allah. Allah yang memberitahukan, dan itu disebut namanya inerasi. Jadi inerasi itu Alkitab adalah firman yang diwahyukan oleh Allah sendiri, diilhamkan oleh Roh Kudus kepada para penulisnya. Jadi tidak bisa ada kesalahan, dan tidak mungkin salah, dan tidak bisa salah. Karena itu berkesinambungan Bapak Ibu, dan sebuah nubuat yang ada di Perjanjian Lama terjadi digenapi. Tidak saling kontradiksi. Luar biasa ya, luar biasa. Dan ini kalau bukan karya Allah sendiri itu tidak mungkin. Bapak Ibu bisa cek kitab-kitab yang lain, tidak bisa seajaib dan sehebat Alkitab. Karena memang Alkitab adalah kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, namanya berpegang. Kalau kita berpegang pada firman Tuhan, kita pasti tahu ajaran yang sesuai atau enggak. Pak Teguh pernah kasih ilustrasi. Ada seorang karyawan melamar di toko berlian, ya. Dan 3 bulan dia tugasnya cuma apa? Megang berlian. Cuma itu aja tugasnya, nggak ngapa-ngapain. Sampai dia bingung, kenapa aku 3 bulan cuma tugasnya megangi berlian? Pemilik berlian berkata, semakin kamu lama memegang berlian itu, kamu bisa merasakan, kamu bisa membedakan mana berlian yang asli dan tidak. Semakin kita setia berpegang pada firman Tuhan, kita tahu ajaran yang sehat, yang sesuai ataupun yang tidak. Karena itu firman Tuhan itu penting sekali. Next, Alkitab adalah kekuatan. Tadi katakan, firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Karena firman Tuhan adalah kekuatan. Kalau kita baca di 2 Timotius 3 ayat yang ke-15, di situ dikatakan bahwa firman Tuhan itu memberi hikmat dan menuntun kepada keselamatan. Firman Tuhan mengajar untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan inilah yang dibutuhkan orang supaya apa? Tidak tertipu oleh iblis. Sehingga orang yang berpegang pada firman Tuhan pasti bisa menyelesaikan permasalahan pergumulannya dengan caranya Tuhan, bukan dengan pengertiannya sendiri. Ada satu kisah Bapak Ibu, yaitu satu hari Tuhan Yesus dilapori sama ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka menangkap basah perempuan yang kedapatan berzinah. Nah, tokoh-tokoh agama ini ingin mencobai muji dan cari-cari kesalahan Yesus. Dikatakan, ini loh perempuan kedapatan berzinah. Kalau menurut hukum Taurat yang ditulis Musa apa? Hukumannya? Ya, dilempari batu, dirajam batu sampai mati. Bagaimana Yesus menurutmu? Yesus gak banyak ngomong Bapak Ibu. Yesus cuma jongkok di tanah, bikin garis seret. Siapa di antaramu yang tidak pernah berbuat dosa, lempari dia. Pertanyaannya, ada berapa yang melempari perempuan itu? Ada berapa? Tidak ada. Mereka semua lari satu persatu pergi. Sampai Tuhan Yesus katakan, loh, Bu, kemana mereka? Gak ada Tuhan. Gak jadi menghukum kamu? Enggak. Kalau gitu, apa kata Tuhan Yesus? Aku tidak menghukum kamu. Pergilah
dan jangan berbuat dosa. Bapak-bapak, saya mau tanya, bapak-bapak punya istri ya? Oke, yang punya istri ya. Kalau mendapatkan istri berzina dengan teman wanita, teman laki-laki, bisa nggak selesaikan dengan caranya Tuhan Yesus? Ngomong, sayang, aku tidak menghukum, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bisa? Ibu-ibu sekarang ibu. Kalau tahu suaminya selingkuh di depan mata lagi, bisa tak ngomong, Papa, enggak, aku nggak ngomong kamu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bisa? Pergilah dan jangan kembali. Jadi kataan Bapak Ibu, pergilah dan jangan kembali. Terus ditambah ini, jangan lihat aku umur 40 tahun, tapi lihat berapa yang sudah aku kecewakan. Jangan lihat bodiku ini bohai, tapi lihat betapa banyak orang yang menginginkanku. Jadi, ya, bahkan dibalas, memang papa aja yang bisa gitu. Aku juga bisa. Betul? Tapi kalau orang berpegang pada firman Tuhan, Alkitab, firman Tuhan itu kekuatan sehingga kita mampu menyelesaikan sesuai caranya Tuhan. Saya senang sekali kemarin didatangi oleh seorang ibu dan beliau mengatakan kepada kami, betul Pak, saya itu kalau nggak baca firman Tuhan, nggak dengarkan firman Tuhan, hidup saya hampa. Gak banyak orang yang ngomong seperti itu. Yang ada, kalau nggak ada pacar, hidupku hampa. Gimana anak muda? Kalau nggak ada pacar? Enak. Masa? Belum. Nanti kalau ada temennya yang udah married, aku kapan ya? Kalau nggak ada duit, hidupku hampa. Tapi ini luar biasa. Kalau saya nggak baca firman Tuhan, hidup saya hampa. Bapak Ibu, ayo kita berpegang pada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu kekuatan kita terbesar. Firman Tuhan itu pedoman. Tidak ada hikmat lain yang sebenar atau benar-benar seperti firman Tuhan. Jangan cari hikmat dari luar, jangan cari pengertian dari luar, tapi back to Bible, kembali kepada firman Tuhan. Gimana caranya? Ya harus baca, dan renungkan. Next. Strategi yang kedua itu adalah tampil menarik hati. Kalau merujuk pada kejatuhan manusia, iblis itu suka pakai hati atau perasaan. Makanya Hawa ngomong gini, oh iya ya, bener ya, buah itu kok kayaknya enak, bagus, ranum, sedap, menarik, betul, menarik. Nah, hati-hati dengan hati. Dunia selalu mengatakan gini, kalau misalnya kita curhat sama orang, mungkin Bapak Ibu pernah ngalamin, saya juga pernah ngalamin. Wes, kalau kamu bingung mau memutuskan apa, ikuti saja kata hati. Itu dunia katakan Bapak Ibu, dan itu tipuan dari iblis. Hati-hati dengan hati. Kenapa? Firman Tuhan katakan di Yeremia 17 ayat 9, hati itu lebih licik dari segala sesuatu. Karena itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati-hati dengan hati. Dengan cara apa? Yaitu Yohanes 2 ayat 4-5, yaitu menuruti firman Tuhan, menuruti perkataan Tuhan, bukan menuruti kata hati. Jadi kalau memutuskan apa-apa, semuanya harus merujuk kepada firman Tuhan. Next, apa yang menarik hati? Dunia mengatakan gini, wis, ambil keputusan, kamu berhak bahagia. Oh, ini lagi ngetren di sinetron. Kamu berhak bahagia. Kalau menurutmu itu bisa membahagiakan kamu, nggak apa-apa, lakukan aja. Hati-hati Bapak Ibu. Kata-kata dunia ini kelihatannya benar, tapi sebenarnya itu menjerumuskan. Firman Tuhan katakan bahwa jangan kita itu mementingkan diri sendiri. Kalau kita adalah orang yang dikuduskan Allah dan sudah dikhususkan oleh Allah, menjadi milik Allah untuk tujuan Allah, maka kita akan rela dan berusaha untuk menyenangkan apa? Hati Allah. Ketika kita mau mengampuni suami, istri, mengampuni anak, yang kita lakukan bukan untuk diri kita, tapi kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita mau melayani, kita mau memberi dukungan kepada rumah Tuhan, kita bukan melakukan untuk kita, tapi untuk menyenangkan
sekalipun kita harus mendapat aniaya. Itu yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan pernah pakai perasaan, tapi pakai apa? Pembaharuan budimu. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 12, janganlah menjadi apa? Serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Karena itu di hukum kasih yang pertama dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap apa? Akal budimu. Mengasihi Tuhan juga pakai akal budi Bapak Ibu, supaya kita tidak ditipu oleh iblis. Next. Jadi sulit nggak hidup dalam kebenaran di dunia yang penuh tipu daya? Sulit nggak? Sulit nggak mengampuni? Sulit? Sulit nggak jalan tetap dalam kebenaran sekalipun orang itu menolak kita? Sulit? Yuk kita tidak sulit Bapak Ibu. Satu, kita telah dikuduskan dalam kebenaran. Dan kalau Allah yang menjamin sudah menguduskan kita, maka tangan Allah yang kuat itu akan menarik kita kembali. Dia yang akan menopang kita, dia yang akan menguatkan kita. Jangan pernah bayangkan tangan Allah itu seperti tangan kita yang lemah. Tangan Allah itu kuat, tangan Allah itu perkasa, tangan Allah itu tidak akan pernah melepaskan kita. Amin. Karena itu terus pegang bahwa aku sudah dikhususkan sama Tuhan. Karena itu aku mau hidup dalam kebenaran. Kedua, gak akan sulit Bapak Ibu hidup dalam kebenaran sekalipun Bapak Ibu masih ada di dunia yang sangat luar biasa kejahatannya. Karena firman Allah adalah kebenaran, dia sebagai sumber utama. Hiduplah dan hidupi kebenaran firman Tuhan. Dan ini 2 Timotius 3 ayat 17 di ayat yang terakhir. Kalau dalam terjemahan sederhana Indonesia, ini yang menjadi kesimpulannya. Yuk kita baca 2, 3. Kesimpulannya, melalui firman Allah, setiap orang yang sudah dimampukan dan diperlengkapi untuk apa? Menjalankan segala tugas yang baik yang diberikan Allah kepada kita. Bapak Ibu, Allah menunjuk, memberi tugas untuk mendidik anak. Pakai dan hidupi kebenaran firman Tuhan. Jangan pakai hikmat dunia, jangan pakai kekuatan sendiri. Jadikan firman Tuhan kekuatan yang terbesar dan otoritas tertinggi. Anak muda, kamu punya tugas bagaimana kamu untuk bisa mencapai masa depan yang baik. Amin. Tapi banyak sekali godaan, karena memang dunia ini dikuasai oleh iblis, oleh si jahat. Jangan sampai tertarik. Kamu sudah dikuduskan dan pakai terus firman Tuhan, hidupi firman Tuhan. Percayalah, orang yang menghidupi firman Tuhan, orang yang memegang firman Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan tergeletak. Amin. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang.